Sejak aku lahir, rumah kami tak pernah berpindah. Sebuah rumah tua yang dikelilingi sawah di desa Karangsalam Kidul. Di halaman belakang berdiri diam sebuah sumur tua. Sumur itu sudah lama tidak dipakai, mungkin sejak aku masih balita. Penutupnya terbuat dari beton tebal berlumut. Orang tuaku, petani biasa, tidak pernah membicarakan banyak soal sumur itu. Tapi mereka selalu menghindari tempat itu, terutama saat malam Selasa Pon atau Kamis Pon. Aku Purnomo, kini berusia 22 tahun. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan suara-suara aneh dari sumur itu. Tapi makin ke sini, suaranya semakin jelas dan semakin mengerikan. Kadang terdengar seperti geraman berat. Kadang seperti suara seseorang menangis tertahan. Dan kadang suara seperti kuku yang mencakar lama setelah kejadian itu. Entah kenapa malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Angin seperti berhenti bertiup dan jangkrik pun diam. Bahkan suara katak sawah mendadak hilang, seperti semuanya sedang menahan napas. Aku sedang duduk di ruang tengah ketika ibu tiba-tiba jatuh pingsan di dapur. Ayah dan aku membopongnya ke kamar. Saat membuka bajunya untuk membersihkan keringat, kami menemukan luka gores memanjang dari pundak ke pinggang, tapi bukan luka baru. Itu seperti bekas cakar lama, sudah menghitam, tapi seakan baru muncul tadi. Aku mimpi, lirih ibu saat sadar. Ada tangan dari sumur, menarikku. Aku dan ayah saling pandang. Kami tahu itu bukan sekadar mimpi. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari jawaban. Aku mengunjungi Mbah Surip, tetua kampung yang sudah uzur dan dikenal menyimpan banyak cerita lama. Saat aku sebut soal sumur, wajahnya langsung mengeras. Sumur itu dulunya tempat ngumpet para korban saat zaman penjajahan. Banyak yang dibantai di situ, mayat-mayat dilempar hidup-hidup ke dalam. Ada satu, namanya Ki Jangkung. Orang sakti, tapi mati dibakar dan dibuang ke sumur karena dituduh dukun sesat. Aku menelan ludah. Setelah mati, orang bilang arwahnya jadi penunggu. Ia menuntut darah. Dan tiap malam pasaran pon, ia bangkit. Yang bisa menenangkannya cuma satu. Tanah asli dari kuburan ibunya. Di mana kuburannya? Mbah Surip menunjuk ke arah barat. Belantara kecil di belakang kebun sengon, tapi jangan pergi sendiri. Tapi malam itu aku nekat. Bekal senter, cangkul kecil, dan botol untuk mengambil tanah kuburan aku bawa. Sekitar pukul 11 malam, aku sudah tiba di kebun sengon. Kabut turun perlahan dan udara jadi pengap. Setelah menggali pelan-pelan dekat batu nisan tua bertuliskan Nyiranti, aku berhasil mengambil segenggam tanah lembab. Namun saat aku hendak pergi, grrrr, suaranya menggema di seluruh kebun. Dari balik pepohonan, muncul sosok Ki Jangkung, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya meneteskan darah dan lumpur. Rambutnya menyapu tanah. Ia tak berjalan. Ia melayang.
Aku berlari sekuat tenaga, nyaris terjatuh beberapa kali. Tanah dalam botol itu kupeluk erat. Saat sampai rumah, aku lempar tanah itu ke atas sumur beton dan membaca doa apapun yang kuingat. Sumur itu mendadak bergetar. Angin kencang berhembus keluar, seolah sumur itu menghembuskan napas terakhirnya. Lalu, hening. Sudah 3 bulan berlalu, tak ada lagi suara, tak ada makhluk tinggi berlumpur, tapi sumur itu tetap kami tutup. Sampai suatu malam, seekor kucing peliharaan kami menghilang. Di pagi harinya, kami menemukannya tergeletak di dekat sumur, tubuhnya membiru, dan di kukunya menempel lumpur hitam. Aku tahu ini belum selesai. Sejak kejadian terakhir dengan kucing, malam-malam di rumah kami kembali dingin dan menakutkan. Tak ada suara, tak ada sosok, tapi hawa mengancam itu seperti menyelusup di balik dinding, tidur di bawah ranjang, dan bersembunyi di balik kaca cermin. Ibu mulai sering melamun, duduk diam di kursi ruang tengah, menatap ke arah dapur atau ke jendela belakang. Tempat sumur itu bisa terlihat samar. Kadang bibirnya bergetar, seperti berdoa atau merapal sesuatu yang tak bisa ku mengerti. Dia datang lagi, "No," bisiknya suatu malam. "Siapa, Bu?" Ibu menatapku dengan mata kosong. "Kakakmu?" Aku menggigil. "Kakakku, Satrio, meninggal saat aku masih bayi. Kata ayah, ia tenggelam di sungai saat bermain sendirian, tapi malam itu ibu bilang sesuatu yang membuat darahku beku. Dia bukan tenggelam, dia ditarik masuk ke dalam sumur." Pagi harinya, aku tanya langsung ke ayah. Wajahnya langsung menegang, matanya memerah. "Sudah, jangan tanya macam-macam," bentaknya. "Bapak sudah kubur semua itu." Tapi malamnya, ayah yang biasanya kuat dan keras itu menangis diam-diam di dapur. Kupandangi dari balik pintu. Tangannya gemetar memegang segelas teh, dan saat ia angkat kepala, matanya seperti melihat sesuatu jauh dari sini. "Satrio, maafkan Bapak." Aku mundur pelan. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam tersembunyi di balik cerita keluarga kami. Tiga hari kemudian, ibu menghilang. Kami mencarinya ke seluruh desa. Tidak ada jejak, hanya sandalnya yang ditemukan di samping sumur. Tapi anehnya, penutup beton sumur itu masih utuh, tak bergeser sedikit pun. Kami panggil warga, polisi desa, bahkan orang pintar. Tak ada yang bisa menjelaskan. Malam harinya, ayah duduk sendiri di belakang rumah, tatapannya kosong. Aku mendekat, mencoba menenangkan. "Dulu, Bapak ikut buang Satrio ke sumur itu." Aku berhenti bernapas. Dia kerasukan. Mulutnya mengeluarkan bahasa aneh. Ibu sudah tak tahan, Bapak juga takut. Malam Selasa Pon itu, dia seperti bukan anak kami lagi. Warga bilang, buang ke sumur, menutup wajah, biar ditelan balik sama penunggu. Aku bunuh anakku sendiri, No, dan sekarang ibumu dibawa sebagai ganti. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dunia seakan ambruk. Aku hanya bisa menangis di tanah,
memeluk lutut. Di dalam hening malam itu, dari dalam sumur, terdengar isak tangis pelan, seperti suara anak kecil memanggil, "Ibu, Bapak, kenapa aku dibuang?" Sejak pengakuan ayah malam itu, rumah ini terasa seperti neraka yang menyamar sebagai bangunan sederhana. Langit selalu mendung, suara-suara lirih terdengar hampir tiap malam, dan rasa bersalah menggantung seperti sarang laba-laba di setiap sudut ruangan. Aku mulai mencari semua yang bisa kutemukan tentang Ki Jangkung, sumur tua, dan ritual pemutus kutukan. Kubuka buku-buku tua, bertanya ke Mbah Surip lagi, bahkan diam-diam menemui dukun yang tinggal jauh di pinggir hutan Banyumas. Namanya Mbah Warni. Dia sudah buta, tapi bisa melihat lebih dalam dari siapapun yang pernah kutemui. Saat kuceritakan semuanya, dia hanya mengangguk pelan. Kutukan itu bukan hanya tentang arwah penasaran, tapi tentang dosa yang diwariskan. Keluargamu, Purnomo, bukan hanya membuang, tapi ikut memperkuat ikatan antara sumur dan Ki Jangkung. Dan kini, tinggal kau yang tersisa. Kalau kau ingin mengakhirinya, kau harus kembali ke sumur. Tapi bukan untuk membuang, melainkan memberi. Berikan sesuatu yang tidak bisa diambil oleh Ki Jangkung, kesadaran dan pengampunan. Aku tak paham, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Mbah Warni menggenggam tanganku erat. Tapi ingat, untuk mengakhiri, kau harus mengganti. Malam Puncak. Malam Kamis Pon. Aku menunggu malam itu dengan tubuh gemetar, tapi hati mantap. Di atas penutup beton sumur, aku letakkan dua benda. Foto Satrio kecil, potongan baju ibu, dan segenggam tanah dari kubur, Ki Jangkung yang diam-diam kuambil tempo hari. Aku duduk bersila, tak ada doa pasti, hanya niat kuat dari hati. Ki Jangkung, suaraku lirih. Aku tahu kau tidak akan tenang karena yang kau terima adalah tubuh tak bersalah. Kakakku bukan milikmu, ibuku bukan tumbal. Tapi kalau memang harus ada yang membayar, ambil aku. Tapi akhiri semua ini. Tiba-tiba angin berhenti. Langit retak oleh petir. Tanah di bawahku bergetar pelan. Dari balik sumur, penutup beton terangkat sedikit, seperti didorong dari dalam. Lalu muncul sosok itu, lebih tinggi, lebih menyeramkan. Tapi matanya kosong, tidak lagi merah menyala. Ia mendekat dan menyentuh dadaku. Dalam sekejap aku melihat kilasan, kakakku berteriak, ditarik masuk sumur, ibu berusaha menyelamatkan, ayah menahan, warga yang hanya menonton. Dan di tengah semua itu, sosok Ki Jangkung tertawa pahit. Aku tidak butuh darah lagi. Suaranya terdengar dalam pikiranku. Tapi kamu adalah kunci. Karena kamu satu-satunya yang tidak menyerah. Semuanya menjadi gelap. Sudah 2 minggu berlalu. Ayah kini tinggal sendirian. Orang-orang bilang aku hilang, lenyap malam Kamis Pon. Tapi sumur itu tidak lagi ditutup. Justru kini airnya kembali keluar. Jernih.